Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, Lembaga Anti Rasuah KPK beberapa hari terakhir ini tengah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Beberapa ruangan di kantor BPPD atau Badan Pelayanan Pajak Daerah disegel oleh KPK. Belum diketahui pasti berapa jumlah pejabat Pemkab Sidoarjo yang telah diamankan, namun informasi terakhir disebutkan 3 nama, yakni 2 orang ASN dan juga pegawai bank dibawa oleh KPK. KPK ditengarai telah amankan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Sidoarjo. Dari informasi yang ada di lapangan, OTT KPK telah dilakukan sejak Kamis lalu hingga pada Jumat kemarin. Dari penelusuran tim di lapangan, tepatnya di kantor BPPD atau Badan Pelayanan Pajak Daerah di Jalan Pahlawan Sidoarjo, sejumlah ruangan telah disegel oleh KPK, yakni di ruangan Kabid Pajak Daerah 3 BPHTB dan juga di ruang Bidang Pajak Daerah 2 PBB. Walaupun sejumlah ruangan telah disegel dan nama beberapa pejabat ditengarai kena OTT KPK, Sekretaris BPPD Sidoarjo sendiri menegaskan pelayanan publik di dinasnya tetap berjalan normal. Seperti biasa, sudah kami siapkan di CC Common Center sudah kami siapkan terkait dengan pelayanan pada masyarakat. Untuk layanan yang langsung datang ke sini, ini sudah layanan dan tetap sama di ruang pelayanan, cuman untuk yang biasanya diproses di bidang sudah kami siapkan di Common Center yang dulu komputernya buat cetak SPP. Nah, yang kurang tahu. 3 orang lebih mungkin ya. Pimpinan daerah tentu kita belum tahu persis seperti apa ya, tentunya saya harapkan dari media tunggu yang sebenarnya dulu ya. Jangan menyampaikan berita-berita yang belum, yang statement dari yang bersangkutan itu dikeluarkan. Tentu kita sangat prihatin, mudah-mudahan Sidoarjo tidak ada masalah. Itu ya. Atas adanya OTT KPK ini, Wabub Sidoarjo Subandi menyebutkan 2 ASN dan 1 pegawai Bank Jatim yang telah diamankan KPK. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya atau BBKK melakukan tes kesehatan bagi para calon jemaah haji. Dan hasilnya sebanyak 403 calon jemaah haji tidak memenuhi syarat kesehatan atau istitoah, sehingga mereka tidak diwajibkan untuk melunasi biaya haji. Sampai saat ini tes kesehatan untuk calon jamaah haji di Jawa Timur masih terus menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat wajib untuk bisa berangkat haji sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur pertanggal 25 Januari 2024 menyebutkan, dari 25.959 calon jamaah haji yang telah diperiksa, 83,39% atau 21.646 orang dinyatakan sehat secara medis. Meski begitu, masih ada calon jemaah haji yang perlu dievaluasi kondisi kesehatannya sebanyak 1.084 orang atau 4,18%. Sedangkan 403 orang atau 1,5% dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dan sebanyak 10,89% masih dalam proses pemeriksaan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya menyebutkan, sebagian besar mereka yang gagal tes kesehatan karena mengalami sakit diabetes atau kencing manis yang tidak terkontrol, yang baru terdeteksi saat menjalani pemeriksaan kesehatan haji tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ya, sampai hari ini kalau nggak salah saya bahwasanya dari 38.000 ya gitu ya, ada sekitar 25 ribuan yang sudah memeriksakan kesehatannya gitu ya, kemudian dia sudah masuk begitu ya, sudah dilakukan pemeriksaan, artinya dia ada sekitar 21 ribu
nggak salah saya 21.646 orang ya, ada sekitar 83% lebih ya sudah dinyatakan istitoah kesehatan. Jadi ada sekitar 10%-an gitu ya dalam proses pemeriksaan kesehatan pada saat ini. Dan juga ada, kalau nggak salah saya ada datanya ada sekitar 400-an orang ya, itu tidak istitoah. Jadi artinya tidak memenuhi persyaratan kesehatan sehingga dia tidak diwajibkan untuk dilakukan pelunasan ya gitu ya. Bagi jemaah calon haji yang gagal tes kesehatan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan atau istitoah, tidak diwajibkan untuk melunasi biaya haji. Sedangkan mereka yang kondisi kesehatannya dievaluasi, masih berpeluang bisa berangkat haji tahun ini. BPKK Surabaya menghimbau calon jemaah haji selalu menjaga kesehatannya agar bisa menunaikan ibadah haji sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditentukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menyesalkan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan Presiden dan Menteri boleh memihak dan kampanye dalam pemilu 2024 di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma beberapa waktu lalu. Rianta merasa prihatin, menurutnya hal ini menunjukkan bahwa Presiden tidak netral. Menurut Rianta, seorang presiden mestinya harus bisa menjadi teladan dan contoh dalam melaksanakan undang-undang. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta presiden dan menteri tidak seenaknya dalam menjalankan tugas dan meminta mentaati undang-undang dan peraturan yang ada. Sementara itu, terkait dengan rencana Komisi 2 DPR RI yang akan memanggil menteri yang memihak salah satu paslon, menurutnya hal tersebut sah dilakukan selama ada data konkret. Inilah yang kita harus prihatin, ya, kita harus prihatin. Kalau diizinkan melihat kondisi saat ini kita harus menangis. Mestinya seorang presiden harus benar-benar bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh. Siapapun yang nanti dipilih oleh rakyat itu yang terbaik menurut rakyat. Jadi jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah kita sepakati bersama. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya di Istana Bogor menegaskan bahwa aturan terkait dengan kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Jokowi, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye. Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh Presiden dan Wakil Presiden jika melakukan kampanye. Antara lain tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok, jadi sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya. Ya. Jokowi meminta masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak membuat interpretasi yang berbeda terkait dengan pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Presiden menegaskan bahwa pernyataan terkait presiden boleh memihak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Grobogan dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir
dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata Batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal dari rumah sakit milik pemerintah. Hal ini diungkapkan saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Wongsonegoro di Semarang.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin Jumat sore mengunjungi Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro milik pemerintah Kota Semarang. Rumah sakit yang menjadi rujukan dari masyarakat Kota Semarang serta luar Kota Semarang ini diakui Wakil Presiden memiliki pelayanan serta peralatan kesehatan yang tidak kalah dengan rumah sakit swasta. Selain pengembangan pelayanan secara digital, yakni robot untuk pelayanan, RSUD ini juga mengembangkan penambahan pada gedung yang dikhususkan untuk pelayanan pada kelas 3. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari rumah sakit milik pemerintah. Ini rumah sakit yang cukup representatif. Saya mengapresiasi rumah sakit ini, pertama pelayanannya sudah dilakukan secara digital, ya, dan bahkan ada menggunakan robot untuk memandu ke arah mana pasien itu, mana ruangan mana itu dipandu oleh robot. Ini saya kira ada. Kemudian juga ada perpaduan antara pelayanan yang sifatnya modern, ya, dan tradisional. Dalam memberikan layanan bagi masyarakat saat di RSUD Wongsonegoro menambah ruang pelayanan dengan pembangunan gedung 12 lantai untuk perawatan kelas 3 dan membangun ruang pelayanan bagi penderita kanker. Gitu ya, yang dulu biasanya untuk BPJS, tapi tadi kan teman-teman lihat sudah ada AC-nya, sudah ada kayak kursi sofanya, kamar mandi dalam, sehingga pelayanan yang tadi saya sampaikan ini tahun ini melanjutkan. Jadi tahun lalu masih separuh dan tahun ini bisa selesai, termasuk juga untuk untuk rawat kanker. Diharapkan dengan adanya penambahan ruang yang dikhususkan kelas 3 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya ringan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan realisasi investasi di Kota Batam, Kepulauan Riau sebesar 40 triliun pada tahun 2024. Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiyarso mengatakan meski di tengah ketidakpastian geopolitik global dan sedang dalam tahun pemilu, Batam tetap bisa menjadi andalan dalam hal investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi investasi yang dikelola Badan Pengusahaan Batam tahun 2023 mencapai 32,9 triliun rupiah atau sebesar 106,13% dari target investasi sebesar 31 triliun rupiah. Dalam konferensi pers di Batam, Kepulauan Riau, Jumat 26 Januari, Sekretaris Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengawas BP Batam, Susi Wijono Mugiyarso optimistis tentang target investasi tahun 2024 yang ditetapkan, yaitu sebesar 40 triliun rupiah, di luar investasi Rempang Eco City yang nilainya mencapai 381 triliun rupiah. Meskipun di tengah ketidakpastian geopolitik global, serta sedang berlangsungnya pemilihan umum di Indonesia. Kita menyimpulkan untuk seluruh kegiatan investasi, walaupun biasanya investor itu kan wait and see dulu, melihat ini tahun politiknya seperti apa. Tapi kalau walaupun mereka wait and see, mereka sudah menyiapkan rencana, sudah komunikasi dengan kita. Artinya apa? Kalau dari sisi investasi dan ekonomi, tahun politik ini sangat positif sekali. Sepanjang kita bisa menjaga dua hal tadi. Satu, stabilitas politik, yang kedua adalah iklim investasi yang kondusif. Seiring dengan pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB Batam yang konsisten di atas rata-rata nasional, Susi Wijono meyakini Batam tetap bisa menjadi andalan dalam hal investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemirsa, Baburipak adalah objek wisata yang terletak di Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Destinasi wisata desa yang pemanfaatannya sejak akhir tahun 2021 silam ini dibangun dengan menggunakan murni dari dana desa, dengan pengelolaannya memberdayakan masyarakat desa setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata melalui wadah badan milik usaha.
Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapan Dewa, Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu desa wisata di Sulawesi Tenggara yang mengembangkan potensi desa melalui sektor pariwisata. Di desa itu terdapat Waburi Park, objek wisata yang menawarkan keindahan panorama laut dari bibir tebing. Di sana pengunjung bisa bersantai menikmati keindahan sambil menyantap aneka hidangan yang tersedia di sana. Waburi Park merupakan destinasi wisata desa yang pemanfaatannya dimulai sejak akhir tahun 2021 lalu, dibangun dengan menggunakan dana desa setempat, di mana untuk pengelolaannya memberdayakan warga desa, baik dari kalangan generasi muda maupun tokoh masyarakat desa lainnya yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis melalui wadah badan usaha milik desa BUMDes. Dinas Pariwisata Buton Selatan menyebut, para pengunjung ataupun wisatawan yang datang menikmati keindahan dan panorama Waburi Park ini tidak hanya berasal dari masyarakat lokal Buton Selatan saja, melainkan juga dari luar kabupaten, bahkan dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumber anggarannya murni dari anggaran dana desa. Dan ini bisa dilihat bahwa ini adalah hasil daripada kebersamaan dan sifat kegotong royongan dari masyarakat di Desa Gaya Baru, sehingga desa-desa tetangga juga terinspirasi lah dengan adanya destinasi Waburi Park ini. Desa wisata Gaya Baru ini merupakan salah satu desa wisata yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah provinsi, di mana tahun kemarin, tahun 2023, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pariwisata telah membuat dan menyusun dokumen rencana pengembangan destinasi wisata Waburi Park. Kedepannya Dinas Pariwisata juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga pembinaan-pembinaan yang dilakukan kepada Pokdarwis maupun juga dari pemerintah desa. Destinasi wisata Waburi Park di Desa Gaya Baru kini menjadi inspirasi dan panutan bagi desa-desa lain di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan potensi wisata desa yang dimiliki. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih,
Ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat
datang Mas. Di toko Papa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ICJ di Den Haag, Belanda resmi memutuskan bahwa Israel harus mencegah terjadinya genosida di jalur Gaza, Palestina. ICJ juga meminta agar Israel tidak menghalangi bantuan kemanusiaan yang hendak masuk ke jalur Gaza. Dalam sidang yang digelar pada Jumat 26 Januari di Peace Palace Den Haag, Belanda, Mahkamah Internasional memutuskan Israel harus bertindak agar tidak terjadi genosida di jalur Gaza, Palestina, dan membuka akses masuknya bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut. Sidang yang dipimpin oleh Hakim John A. Donohue itu juga menyerukan agar Israel membebaskan seluruh sandera warga Palestina, memastikan seluruh pasukan militernya tidak melakukan genosida, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi kemanusiaan. Selain itu, Mahkamah Internasional juga menuntut Israel untuk melapor ke mahkamah selama 1 bulan penuh tentang apa yang mereka perbuat demi menjaga marwah hasil putusan sidang. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. Meski demikian, tidak ada seruan eksplisit dari Mahkamah Internasional untuk menghentikan serangan militer skala penuh Israel di jalur Gaza. Pengadilan juga tidak mengabulkan gencatan senjata.
Pemirsa, di tepi barat laut Gurun Taklimakan terdapat sebuah kota oasis muncul 20 tahun lalu. Selain itu terdapat pula sebuah kota kuno yang didirikan di pegunungan. Peninggalan kuno tersebut yang oleh penduduk setempat disebut sebagai Tang Wang Cheng, yang berarti kota Raja Tang berumur sekitar 2000 tahun. Kehidupan di jalur sutra kuno ini berkembang dan masyarakat mereklamasi lahan, membangun rumah, jalan, bendungan, dan menanam pohon. 随着这几年城市的发展，来到咱们馆参观的人也越来越多了。而后呢，就是一些人通过不知道到逐渐了解到深入了解这么一个由浅及深的过程，也是对咱们土木书克的历史乃至于整个新疆的一个屯垦历史有一个比较全面的了解。 Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.